Shalom, damai di hati, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kita saat ini berjumpa dalam perenungan MTPJ Gemim untuk Minggu Sengsara yang ke-6 dalam bacaan Markus pasal 15 ayat 20b hingga ayatnya yang ke-32. Dan oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan pasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Yang berbahagia ialah kita yang senantiasa mau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Sengsara yang ke-6 ini, dalam penghayatan tentang penderitaan dan kesengsaraan Yesus, oleh MTPJ Gemim diberikan tema, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, the crucifixion of Christ is the heart of Christianity. Penyaliban Kristus adalah inti dan pusat dari iman kekristenan. Ini adalah berita yang agung, berita yang mulia, yang harus diberitakan oleh setiap orang Kristen kepada dunia ini untuk menyampaikan tentang kasih Allah yang besar dalam karya penyelamatan. Dengan penyaliban Yesus, maka orang berdosa ditebus dan diselamatkan. Sehingga ada seorang pernah bertanya kepada saya, bagaimana cara Allah menyelamatkan orang berdosa? Dan saya katakan, lihatlah pada salib Yesus. Bahwa peristiwa Yesus disalib merupakan peristiwa yang luar biasa. Dia mati, dia menderita demi saya dan saudara. Demi menebus saya dan saudara. Demi menggantikan saya dan saudara. Yang seharusnya kitalah yang dihukum. Melainkan dia rela merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia rela dihukum supaya kita yang sebenarnya dihukum dipenuhi kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam narasi yang Markus sampaikan dalam Markus pasal 15 ayat 20b sampai 32 tentang Yesus disalibkan. Dikatakan di sana kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Sungguh keputusan Yesus disalibkan ini merupakan satu keputusan yang paling tidak adil dalam pengadilan dunia. Ketika para mahkamah agama dan
Pilatus, pemimpin tertinggi Romawi, sudah memutuskan supaya Yesus disalibkan. Ini satu tindakan perlakuan yang paling tidak adil yang diberikan kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah dan anak manusia. Karena dia adalah Mesias, sang Raja orang Yahudi. Dalam ilmu hukum tercatat suatu adegium berkata, sumum ius summa iniuria. Keadilan atau kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan tertinggi. Dan Yesus menerima itu. Dia menerima ketidakadilan tertinggi. Karena dia tidak bersalah. Tapi dia akhirnya dihukum. Dan hukumannya, hukuman yang paling mengerikan. Yaitu hukuman di atas kayu salib. Salib adalah sesuatu yang begitu memalukan bagi orang Israel. Salib menjadi lambang kutuk dan hukuman dari Allah. Salib juga menjadi tanda seseorang telah ditolak dari Allah. Bahkan dalam hukuman Romawi, salib merupakan hukuman yang paling sadis yang dilakukan bagi seorang penjahat. Tapi lihatlah, di atas kayu salib, Yesus mengubah segala sesuatu yang salib awalnya merupakan tanda kehinaan. Namun dia berubah tanda kemuliaan. Maka ada orang yang berkata, there is no crown without cross. Tidak ada mahkota atau kemuliaan tanpa salib. Dan Yesus membuktikannya di atas kayu salib. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene. Ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka paksa Simon untuk memikul salib Yesus. Karena para serdadu, para prajurit takut. Jangan-jangan Yesus yang sudah capek, Yesus yang sudah dipukul, bahkan sudah berlumuran darah. Jangan-jangan Yesus mati sementara memikul salib di perjalanan. Dan dia tidak mati di atas kayu salib. Ini merupakan pencegahan, tindakan pencegahan. Supaya Yesus tidak mati di dalam perjalanan itu. Tapi justru Yesus harus mati di atas kayu salib. Namun yang luar biasanya, perjumpaan Simon orang Kirene. Dia hanya lewat. Dia datang di tempat itu. Dia tidak pernah berpikir untuk dipaksa berpartisipasi dalam penderitaan Kristus untuk memikul salib. Tapi justru dia melakukan itu dengan segenap hati. Dia melakukan yang terbaik di saat yang terburuk. Ini sungguh luar biasa, saudara. Kisah seorang Simon dari Kirene yang berpartisipasi dalam memikul salib Yesus. Dan sesudah itu dikatakan bahwa mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Di sana tempat tengkorak. Dan di tempat tengkorak, di Kalvari, di Golgota itu, orang dapat menyaksikan orang-orang yang dihukum pada salib. Sehingga setiap orang yang dihukum pada salib itu disaksikan, ditonton oleh banyak orang. Karena tempatnya dapat dilalui oleh jalan umum. Dan sungguh luar biasa penghinaan dan begitu memalukan yang dialami oleh Yesus Kristus. Mereka memberi anggur campur mur kepadanya, tapi ia menolaknya. Mereka menyalibkan dia, membagi pakaiannya, membuang undi. Sungguh perlakuan yang sangat-sangat buruk diperlakukan kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah, anak manusia, dia Mesias. Bahkan mereka menghina dia dengan memasang pada salib itu bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Atau dalam bahasa Latin disebutkan Inri, Yesus Nazarenus Rex Iudarium. Dan ia betul-betul adalah raja orang Yahudi. Yang awalnya itu merupakan olok-olokan dan penghinaan bagi Yesus. Tapi sesungguhnya itu adalah kebenaran sejati. Dan bahkan sesudah Yesus bangkit, dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah raja segala bangsa. Yesus Nazarenus Rex Mundi. Bahwa dia adalah raja dunia. Raja di atas segala raja. King of all kings. Yang datang untuk memerintah, mengasihi dan menyelamatkan kita.
Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Itu merupakan nubuatan sekaligus penggenapan yang Yesus lakukan ketika Yesaya menubuatkan bahwa dia akan ada di antara para pemberontak, para penyamun. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Seharusnya kitalah yang ada di tempat Yesus. Kita adalah orang durhaka juga yang harus menerima hukuman salib itu. Namun Yesus rela untuk berada di posisi tengah. Dan dianggap posisi tengah pada salib itu, dialah orang yang paling jahat, pemimpin yang paling jahat. Tapi justru dia rela ditempatkan di tempat yang paling jahat, supaya saya dan saudara, orang yang paling jahat, dibenarkan di hadapan Allah. Dan ini berita sukacita, berita Injil bagi saya dan saudara. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Ini juga merupakan satu ejekan, penghinaan yang lagi-lagi diberikan dari orang-orang yang lewat di sana. Bayangkan saudara-saudara, jikalau Yesus mau menyelamatkan dirinya sangat mudah. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekuatan itu. Tapi dia tunduk pada kehendak Bapa. Sehingga dia mau sungguh-sungguh taat dan setia untuk menyelesaikan misi yang agung. Yaitu dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saya dan saudara. Bahkan dikatakan pada ayat yang selanjutnya, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bayangkan ketika dia menyelamatkan dirinya, kita tidak diselamatkan. Tapi sungguh Yesus tidak mengutamakan dirinya. Tetapi Yesus mementingkan semua orang berdosa yang akan dia selamatkan. Sehingga ia tidak turun dari salib. Tapi dia tetap disalib. Karena kasihnya yang besar bagi kita semua orang yang berdosa. Dan olehnya dari narasi ini, apa yang mau disampaikan bagi saya dan saudara? Saudara-saudara, Yesus yang disalib, dia mau rela taat sampai mati. Dia dipukul, dia dihina, dia disesah, dia diperlakukan dengan sadis dan tidak adil. Demi keselamatan saya dan saudara. Demi kita semua. Supaya kita tidak memperoleh hukuman yang kekal. Melainkan kita beroleh kehidupan yang kekal. Saat ini berita bagi kita semua. Maukah kita sungguh-sungguh hidup taat dan setia untuk sama-sama hidup dalam penderitaan, mengikut Yesus dalam jalan sengsara? Yesus berkata, setiap orang yang mau ikut aku, menyangkal dirinya, pikul salib, dan ikutlah Yesus. Saudara-saudara, hari ini tidak kebetulan saudara mengikuti renungan MTPJ melalui multimedia Gemim. Ada maksud kebaikan Tuhan. Terimalah dan sambutlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Niscaya Roh Kudus akan menolong saudara untuk supaya terus teguh di dalam iman dan bahkan hidup di dalam kekudusan dan dalam pertobatan untuk terus memberitakan tentang salib Kristus, bahwa tidak ada berita yang paling agung, paling penting, paling mulia selain berita salib Yesus Kristus menyelamatkan, menebus dan menuntun kita untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.